Bagaimana komentar Doel Sumbang dalam kasetnya? Cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya. Masya Allah. Ini di luar. Rintangan pasti datang ada, cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah Masya Allah, cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih terima saweran. Salatullah salamullah. Ahlan wa sahlan, saya mengucapkan pada Bapak Kiai Haji Asyok Mubarak yang udah ada di tempat yang kita diperingati di Masjid Jami Al-Maktoum ini. Kita sambut saja. Ahlan wa sahlan. Sallallahu Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib menjawab salam. Saya doakan dengan keselamatan, tapi kalian gak jawab. Wajib doain supaya selamat, malah ngobrol. Ini resikonya ngadepin perempuan begini. Wow, berarti salon gak jelas nih kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz. Sengaja saya dahulukan para ulama, para kiai, dan sangat saya spesialkan. Alasannya apa? Maaf, kita nggak bakalan mengerti Isra Mi'raj, kita nggak bakalan tahu fadilah keutamaan Isra Mi'raj, kita nggak bakalan kenal Islam dan isinya, kita nggak bakalan iman sama Allah dan Rasulnya kalau nggak ada syariat perjuangan para ulama, para kiai, para asatidz yang telah memperkenalkan Islam dan isinya kepada kita. Hakikat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu Rasulullah belum pernah, melihat wajah Rasulullah belum pernah, mendengar suara Rasulullah belum pernah. Tapi kenapa di hati kita tertanam rasa iman, rasa cinta begitu hebat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, Masya Allah. Bu, Pak, wahai siswa-siswi, para santri, kalau benar kalian mengaku cinta Rasulullah, setiap nama Nabi Muhammad disebut, jawab cepat dengan sholawat. Bohong cinta kalian, buta, cinta buta, buta. Coba jawablah sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Buktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ujungnya ini bapak-bapak kan cacing baik, bapak kan candahar ya bapak-bapak. Makan dulu Pak, biar sholawatnya semangat. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Buktikan cinta kita, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Para alimul ulama, para kiai, para asatid yang telah memperkenalkan Islam dan isinya, sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, ada jasa-jasa para ulama, para kiai yang telah memperjuangkan Islam sampailah ke hati kita masing-masing. Alhamdulillah. Yuk kita belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Pandailah berbuat jasa kepada orang yang sudah berbuat jasa kepada kita. Dengan cara apa? Yuk kita doakan yang rajin, para ulama, para kiai, para asatid, biar dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Hebat orang. Nah itu ibu-ibu di belakang udah panas, mau amin gak jadi, kenapa? Dari A tinggal min. Bapak-bapak setuju? Alhamdulillah. Ibu-ibu setuju? Pas. Biar doa yang terakhir jangan dulu. Daripada saya turun ceramah dicekek ini. Yang penting kita doakan para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dikasih turunan yang soleh dan solehah, yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah. Khusus segera para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Kebon Jauh, keluarga besar jamaah DKM Masjid Jami Al-Maghfirah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kudrah iradah Allah, wasilah sababiyah, ada perjuangan dan pengorbanan warga masyarakat juga para panitia, sehingga acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita dijadikan tabungan amal soleh, rizkinya, ekonominya, usahanya, bisnisnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin diberkahkan oleh Allah buat bakal ibadah. Anak-anak turunan kita dijadikan turunan yang soleh dan solehah. Kita doakan yang mensantren anak-anak kita dihasilkan ilmu agama yang bermanfaat. Insya Allah banyak lahir ulama-ulama yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maaf, tadi waktu saya datang bukan saya nggak mau salaman, maaf. Tapi di sono tadi ada yang nyubit langsung berdarah tangan saya, sampai berdarah. Tadi di sono sakit. Kenapa? Gak tahu. Ya, yang penting tajam itu sampai berdarah. Makanya bengkak. Tadi di sono waktu masuk salaman, pas Allah ini apa nih? Waktu di sini saya kamu salaman masih terasa nyeri sakit, sampai kepelitak tangan saya. Mudah-mudahan ini jadi perjuangan. Amin. Takut ada yang seudon dan sebarok nggak mau salaman. Bukan, ini sakit tadi terasa. Mungkin ada yang semangat salaman, kepotong.
biasa aja sarapannya ya. Saya lagi sakit, mudah-mudahan jadi saksi. Ya saksi mengagungkan Nabi Muhammad, baru segini aja orang Palestina nyawa dikorbankan, betul nggak? Ya iyalah, orang gajah nyawa aja ditaruhkan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya untuk tanah suci umat Islam yang ketiga, Baitul Muqaddas. Makanya kalau ada yang nanya, kok umat Islam Indonesia membela Palestina mati-matian, wajarlah. Kenapa? Alasan pertama, karena Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam ketiga. Setelah Baitullah, Haram, Mekah, Madinah, Makkah Al-Mukarramah, tanah suci umat Islam yang ke-1 itu, yang kedua Madinah Al-Munawwarah karena ada makam Rasulullah SAW, yang ketiga Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Kenapa dijadikan tanah suci umat Islam yang ketiga? Sebab Baitul Muqaddas dijadikan star Rasulullah ketika Mi'raj mau bertemu dengan Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan alasannya apa lagi? Karena Baitul Muqaddas sempat dijadikan kiblat sholat oleh Rasulullah sebelum ada perubahan kiblat sholat ke Haram Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama kali kiblat Rasulullah ke Baitul Muqaddas dalam sejarah Rasulullah ketika sholat di Madinah. Sholat duhur rakaat pertama Rasulullah masih menghadap Baitul Muqaddas. Kalau di sini kiblat sholat kita ke Ka'bah, kemana di sini? Arahnya mana? Ya ngulon di sini mana? Ke sana ya. Bingung kan jalan diri itu bisa salah ngulon. Berarti kolon ke dia ya. Nah, Baitul Muqaddas di sana Palestina. Bertolak arah. Rakaat pertama Rasulullah sholat masih ke Baitul Muqaddas. Rakaat kedua Baitul Muqaddas. Ketika naik rakaat ketiga, Jibril diutus Allah untuk merubah kiblat Rasulullah sholat dari Baitul Muqaddas Palestina menuju Baitullah Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Maka 80 derajat Rasulullah merubah badannya dari kiblat Baitul Muqaddas menuju arah Ka'bah Baitullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dirubah kiblatnya, salat menjadi kiblat ke Ka'bah Baitullah. Makanya dinyatakan bahwa Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina adalah tanah suci umat Islam yang ketiga. Alasannya apa lagi? Umat Islam bela mati-matian, bela Palestina, umat Islam Palestina. Karena ketika Indonesia merdeka 17 Agustus diproklamirkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, di seluruh dunia yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina. Yang paling berani pertama kali mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah Palestina. Wajarlah kita bantu mereka umat Islam di sana supaya merdeka. Karena udah puluhan tahun dijajah, ya kan? Terjadinya perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi setelah adanya perang salib pertama 488 Hijriah. Ini sejarah dulu supaya kita tahu kapan sih mulainya ada perayaan Muludan Rajaban. Ini perayaan apa peringatan kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Kalau ini kategorinya apa? Ini kategorinya perayaan, tapi di dalamnya ada peringatan. Maksudnya perayaan dirayakan, dibesarkan. Yang nggak ada diadain. Tadinya nggak ada tenda, nggak ada panggung, nggak ada kameramen, diadain. Bubar Rajaban dibongkar lagi. Betul kan? Tapi dalamnya ada peringatan. Maksudnya apa peringatan? Ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Yang diingat-ingatnya apa? Tentang kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi makna peringatan itu ada 3. Yang pertama makna peringatan ada yang diingat-ingat. Yang kedua makna peringatan ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita yang hadir.
Kenapa kita harus diingetin? Sebab kita suka jadi orang pelupa. Betul. Tahun kemarin ada Rajaban di sini. Kiai ngebahas apa? Udah jangan banyak bengong, langsung jawab, lupa. Makanya tahun ini Rajaban lagi, sebab yang tahun kemarin, nah, kan cerdasnya cepat. Makanya tahun ini Rajaban lagi, sebab yang tahun kemarin lupa. Lumayan lah punya dalil. Kalau ada orang yang anti Rajaban, anti Muludan, nanya di jalan, mau kemana Pak? Rajaban. Masih demen Rajaban? Ya demen lah, seneng lah. Apa dalilnya? Lupa. Itu jawaban singkat, padat, nyeletuk, enak. Iya, sama orang begituan jangan banyak ngadu dalil. Betul gak? Masing-masing aja, lu seneng syukur, gak seneng diem. Jangan ngeledek sama yang seneng, betul? Karena kita yang seneng belum pernah ngeledek mereka yang gak seneng. Tapi kalau kita yang seneng mulut dan Rajaban diledekin terus, maaf, kita pun punya jawaban, punya hujah. Gak bakalan diem. Setuju gak? Silakan Anda beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan. Insya Allah. Yang ketiga, makna peringatan apa? Ada yang masih punya ingatan. Siapa? Para panitia. Para panitia yang ada ini acara, tandanya para panitia masih punya ingatan. Ingat sama Nabi, betul? Berarti yang kagak seneng Rajaban Muludan itu tandanya orang gak punya duit, gak punya ingatan, gak punya. Nah itu aja udah. Jangan tolong, gak punya biaya. Kok pakai duit? Maaf, ini sound system. Ya, tenda panggung bukan milik panitia, bukan. Betul gak? Yang punya siapa? Ya tukang sound lah. Gak tahu lunas apa belum? Soal lunas belum? Belum? Udah lunas? Berarti air lu diutang. Tinggal saya yang belum lunas. Ya Allah. Maaf Pak Bu, masih punya ingatan. Ingat apa jasa-jasa Nabi Muhammad. Ingat apa perjuangan Nabi Muhammad. Syariat kalau nggak ada perjuangan Rasulullah, Islam nggak bakal sampai ke kampung kita, betul nggak? Ya hitung-hitung balas jasa lah kita, supaya tambah kuat keimanan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejarah. Nah, katanya perayaan Isra Mi'raj itu, Maulid Nabi itu perayaannya bid'ah. Kalau kita telusuri sejarah, betul. Perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj belum ada di zaman Rasulullah. Berarti kejadian yang belum ada di zaman Rasulullah, adanya baru, itu disebut bid'ah. Sejarahnya gimana? Maaf, perayaan dan peringatan beda. Kalau perayaan dalamnya ada peringatan. Kalau peringatan tanpa perayaan jadi. Contohnya, imam habis sholat isya ngajak sama jemaah, sama makmum, jemaah, beres wiridan, beres doa, tolong jangan dulu pulang ke rumah, temenin saya 15 menit di masjid. Ada apa Kiai? Saya mau bacakan sejarah Isra Mi'raj Nabi, niat mengagungkan Isra Mi'raj Nabi, beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Gak perlu repot bawa tenda ke masjid. Itu sekedar peringat, membacakan sejarah kelahiran Nabi, membacakan sejarah Isra Mi'raj Nabi, niat mengagungkan Nabi, sudah jadi nilai peringatan. Sementara peringatan bukan bid'ah, sudah ada dari Rasulnya. Rasul sering menceritakan kejadian lahirnya. Rasul menceritakan kejadian Isra Mi'rajnya di depan para sahabat, dan itu adalah merupakan satu peringatan. Sampai Abu Bakar Siddiq nangis, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra nangis,
ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya, nangis. Itu adalah peringatan, cuma tidak dirayakan. Gak pakai panggung, tenda, sound system, gak ada. Logika sejarah aja. Rasulullah mau nyewa salon kemana? Belum ada tenda. Dalam sejarah, selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasulullah tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan Maulud dan Rajaban besar-besaran. Wafat Rasulullah SAW, naik khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik khalifah kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada Rajaban besar-besaran. Keburu wafat Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah. Dibunuh ketika sholat di masjid. Datang penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid membawa pisau. Ketika Umar bin Khattab ditusuk dari belakang, wafatlah Umar bin Khattab. Naik khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, 12 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah mengadakan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Utsman bin Affan. Kenapa? Terjadi pemberontakan. Pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah pada tahun ke-35 Hijriah. Dan Utsman bin Affan pun dibunuh secara tragis. Dipotong kedua kaki, kedua tangan, terakhir disembelih. Dan dimakamkan di Baqi Madinah Al-Munawwarah. Belum ada perayaan Rajaban. Wafat Utsman bin Affan, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Keburu wafat Sayyidina Ali dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik putranya Sayyidina Hasan jadi khalifah. Gak lama jadi khalifah, cuma 1 tahun jadi khalifah. Sebab terjadi perbedaan politik memanas, sehingga Sayyidina Hasan pun jadi korban, diracun oleh lawan-lawan politiknya. Yang jelas, setelah wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah, belum pernah ada perayaan Rajaban. Wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Kapan mulai terjadinya tabligh akbar, Mauludan, Rajaban secara besar-besaran? Ini terjadi pada tahun 488 Hijriah setelah Perang Salib pertama. Apa Perang Salib? Perang Salib adalah penyerangan tentara Inggris pakai kalung salib, menyerang Palestina, merebut Baitul Muqaddas dan membantai umat Islam di Palestina. Kenapa tentara Inggris merebut Palestina? Sebab ada fatwa dari petinggi Katolik dunia pada waktu itu bernama Paus Urbanus II. Dia mengeluarkan fatwa, barang siapa orang Nasrani mampu merebut Baitul Muqaddas sehingga rela mengorbankan jiwa raga, maka umat Nasrani tersebut bakal masuk surga. Maghrib tentara Inggris datang ke Palestina, mengepung umat Islam di Palestina. Terjadilah pembantaian besar-besaran. Catatan sejarah, Perang Salib pertama, umat Islam yang korban, yang dibantai di Baitul Muqaddas Palestina sebanyak 70.000 umat Islam. Ditebus darah umat Islam dari dulu sampai sekarang, gak habis-habis Palestina. Pejuang Palestina tetap ada. Inilah fadl Allah. Sehingga sekarang banyak berita ribuan tentara Israel mendadak gila, stres. Begitu masuk ke Gaza,
nembakin pejuang Hamas Palestina, di hadapannya 3 orang sudah tergeletak, tapi kenapa wajah yang 3 itu ada di belakangnya? Sampai gila, sampai banyak komentar tentara netizen Israel mengatakan saya perang di Gaza sama dengan melawan hantu. Ditembak yang di depan udah mati, tapi wajah itu muncul lagi di belakang. Makanya stres. Kalau kita cari berita yang penyeimbang, maaf Pak Bu, sekarang TV nasional kadang-kadang memperlihatkan kekalahan umat Islam terus. Padahal Yahudi, Zionis, Yahudi Israel udah ribuan yang modal di sana. Tapi itu tidak diungkap karena mereka malu kalah sama umat Islam. Sementara media dunia sekarang dikendalikan oleh orang-orang Yahudi dunia, sengaja mengelabui umat Islam supaya lemah kita Islam, bahwa Islam itu nggak ada apa-apanya. Maaf, tentara Palestina itu paling gagah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nasr minallah wa fathul qarib. Allahumma ansur man nasratin fi Gaza wa fi Palestin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Maka dijajahlah Palestina oleh Inggris, tentara salib. Umat Islam yang selamat, yang hidup, lari menyelamatkan diri, ngungsi. Ada yang ke Persia, Irak, ada yang ke Baghdad, ada yang ke Irbil, Irak, ada yang ke Damsyik. Dulu Damsyik, sekarang Syria. Lemah Islam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lemah. Naik tahun ke-5, ini sejarah, Islam mulai bangkit. Siapa yang membangkitkan Islam pada waktu itu? Salah seorang ulama ahli sufi. Ulama ahli sufi kelahiran Kufah. Kufah itu kota kecil di Irak Utara. Ada ulama ahli sufi. Itu ulama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Al-Imam Sirri As-Sitti, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ta'ala. Amin. Allah meridhoi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Imam Sirri bangkit dengan mutiara kata, sehingga bingung Imam Sirri bagaimana cara membangkitkan Islam supaya bisa merebut kembali Baitul Muqaddas. Kata Imam Sirri, nggak ada salahnya kalau saya bikin kata mutiara yang bisa membangkitkan jihad. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak umat Islam membacakan tarikh kelahiran Nabi, membacakan tarikh kehidupan Nabi, membacakan tarikh perjuangan Nabi, supaya mampu membakar semangat umat Islam. Maka diadakanlah peringatan Maulid. Man qasada maudi'an yukra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermaksud membacakan maulid Nabi, membacakan sejarah kehidupan Nabi, membacakan Isra Mi'raj Nabi, sehingga rela mengorbankan harta, tenaga, pikiran untuk mulut dan untuk kerajaban, maka orang-orang tersebut bakal dapat taman-taman surganya Allah. Muridnya nanya, ya Syekh, apa argumentasinya? Orang ngadain muludan rajaban dapat taman surga. Dijawab oleh Imam Sirri, argumentasinya li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin umat Islam mau ngadain muludan rajaban sampai rela korbanin harta, tenaga, pikiran, kecuali tertanam di hati umat Islam rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau nggak ada rasa cinta, panitia di sini nggak bakalan ngadain rajaban, betul? Ini kan gara-gara cinta sama Rasulullah. Sampai rela setahun ke belakang datang ke rumah, nandain tangga, pengen modal ngasih buah. Siapa tuh panitia itu? Yang
cek. Cek mana? Hai. Dia ke rumah saya tidur. Saya baru capek untuk pulang dari daerah jauh, langsung tidur aja. Tak cek ke rumah. SMS-an terus. Takut Asyik Mubarok ada datang. 3 hari ke belakang. Wih, Haji, jangan lupa 3 hari lagi. Ya. Cek. Pagi-pagi, cek lagi. Haji, nanti sore mau berangkat jam berapa? Jam berapa aja bebas. Oh iya bisa cek gitu ya. Saya lihat Sherlock lah, sejam setengah nyampe. Habis sholat maghrib nyiapin mobil, baru naik kaki sebelah. Cek lah. Haji, posisi di mana? Baru naik kaki sebelah. Masa kaki saya harus dipotong buat bukti? Alhamdulillah begitu nyampe seneng. Gatel deh cek. Saking seneng. Kenapa? Asyik Mubarok gak merasa keganggu. Wajar, gak maklum, namanya panitia. Karena yang namanya Rajaban Buludan bukan hajat pribadi, tapi hajat masyarakat. Betul gak? Kalau sudah melibatkan masyarakat luas, biasanya cepat kena fitnah. Karena masyarakat terbagi dua, ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Ketika acara sukses tanpa ekses, gak ada yang komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, Kori gak datang, Mubali gak datang, pusing panitia. Betul gak? Yang pro sama panitia, ngupahin aja, sabar, tawakal, ini ujian dari Allah. Beda sama yang kontra. Nyoer deh, bisa-bisa. Nah, saya gak percaya dia jadi panitia. Udah galak, gak ikut udunan lagi. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Fitnah loh. Jangan ada fitnah. Di sini nggak ada. Insya Allah, saya yakin nggak ada yang mampu. Semuanya pada ngedukung. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika fatwa Imam Siri udah nyebar kemana-mana, didengarlah oleh salah seorang raja kaya raya, raja Islam yang berkuasa di Irbil, Irak. Siapa nama raja itu? Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Ini raja langsung ngundang ulama-ulama besar, musyawarah. Untuk apa? Mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, sekaligus persiapan ingin mengadakan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Ingin membangkitkan semangat umat Islam supaya mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Gak tanggung. Pertama kali perayaan Maulid diadakan di Irbil, ini raja berkorban nyembelih untanya 5.000 unta. Gak tanggung. Ini raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin, yang terkenal dengan nama panggilannya Syekh Malik Mutaffar. Nyembelih untanya 5.000 unta. Dan kita Rajaban boro-boro nyembelih untanya nggak ada. Ada ayam satu aja disembunyikan, takut ketahuan panitia. Ayah begitu di dia. Dasar pelit sih ya. Insya Allah di sini nggak ada ya. Wih, insya Allah dermawan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pertama kali diadakan perayaan Maulid terus Isra Mi'raj, bangkitlah umat Islam. Dan bukan hanya di Irak, nyambunglah ke Syria, ke Damsyik. Umat Islam di Damsyik bangkit, ingin juga merayakan perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj. Siapa panitianya di Damsyik? Salah seorang panglima perang Islam ternama bernama Syekh Nuruddin Zanki.
yang mampu membangkitkan semangat Islam di Syria dan Mesir. Nyambung ke Mesir, di Mesir diadakan Muludan Rajaban, gak tanggung 7 hari 7 malam. Siapa panitianya? Salah seorang panglima perang Islam terkenal bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Islam bangkit di Timur Tengah, kumpullah singa-singa padang pasir ingin memilih siapa yang pantas menjadi panglima perang supaya bisa merebut kembali Baitul Muqaddas. Maka dalam musyawarah itu terpilih salah seorang panglima perang Islam ternama keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan ribuan Islam datang ke Palestina dan mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Tentara Inggris pulang ke negaranya. Alhamdulillah. Makanya jangan aneh sekarang Inggris bela-belain Israel untuk merebut Palestina, sebab Inggris dulu pernah kalah di Palestina oleh umat Islam, yaitu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan dalam buku sejarah Muhammad Rasul pilihan Allah yang dikarang oleh salah seorang ulama besar Islam Indonesia, Abu Yahamka, Allahumma yarham, menceritakan di sana perang salib pertama terjadi ketika Inggris datang ke Mesir. Lalu di Mesir, makom-makom di Mesir digali oleh tentara Inggris, merusak makam di Mesir. Itu adalah dendam Inggris kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin itu turunan darah Kurdi yang ternama, sehingga Inggris dendamnya sampai sekarang kepada Salahuddin. Jadi turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia ada 3. Yang pertama, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali, Allahumma yarham, beliau adalah keturunan darah Kurdi terkenal. Yang kedua, Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi membuat paham baru. Itu adalah keturunan darah Kurdi. Yang ketiga, keturunan darah Kurdi yang terkenal di dunia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ketiga ini, satu yang paling dibenci Inggris sampai sekarang, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kemarin ramai di berita Al Jazeera bahwa keturunan dzurriyyah Salahuddin Al-Ayyubi sudah ada di Palestina. Bahkan ada yang mengatakan, pasti nggak ragu, juru bicara Hamas yang terkenal itu, yang disegani oleh Israel, yang bernama Abu Ubaidah, ada yang mengatakan itulah dzurriyyah Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi pengatur skenario peperangan sekarang. Ada yang mengatakan itu, wallahu a'lam. Yang jelas keturunan singa-singa padang pasir dulu masih ada cucu cicitnya sekarang. Kita bangga di umat Islam, alhamdulillah. Cuma khawatirnya apa? Kalau Palestina udah bebas, sudah merdeka, nah sejengkal lagi kiamat. Yang belum kawin, yang belum taubat, yang belum nikah, yang belum taubat secepatnya taubat. Insya Allah inilah langkah taubat kita malam ini, amin. Sehingga pulang dari sini dosa-dosa kita, maksiat kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adanya perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi. Berarti nggak ada di zaman Rasulullah perayaannya itu? Belum pernah ada. Berarti bid'ah dong? Ya bid'ah. Cuma kategorinya perayaan Muludan Rajaban, kategorinya bid'ah mahmudah. Apa bid'ah mahmudah? Kullu ma uhditha wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah.
Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma ulama, itu disebut bid'ah terpuji. Perayaannya baru tapi isinya nih perayaan Rajaban Muludan, ngaji kene, ngarana Muludan, ngarana Rajaban, sina mengagungkan Rasul kene. Benar kan? Kan beda tempat, beda ngarang. Ngaji di Muludan disebut Muludan, ngaji di bulan Rajab disebut Rajaban. Sina ngaji kene. Kan beda tempat, beda ngarang. Siga bulu di mana menempel tetap bulu, ngan beda tempat, beda ngarang. Tapi si nama tetap bulu. Tempel di atas mata apa namanya? Alis, jenisnya apa? Bulu. Nempel di bibir, kumis. Tapi isinya tetap bulu. Nempel di dagu, gadok, jenggot namanya, tapi jenisnya tetap bulu. Nempel di ketek, nempel di dada, tetap bulu. Nempel di perut, tetap bulu. Nempel di paha, tetap bulu. Di betis, tetap bulu. Ada yang kelewat, itu PR. Jangan dicari di sini, nanti carinya di rumah. Biar ibu sama bapak sama suami nanti ngobrol di rumah. Mah, tadi saya sepuh barok kalian kelewat ya. Apaan? Dulu. Terus kita cari yuk. Nah, selamat mencoba. Isinya tetap ngaji. Isinya tetap mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Makanya untung kita jadi umat Islam, jadi umatnya Nabi Muhammad. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungan kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maaf, kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Maksudnya apa? Kita ini umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Apa sih yang membuat kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Apa kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada sholat 5 waktu? Umat yang lain gak ada sholat 5 waktu. Apa kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada puasa Ramadan? Umat yang lain gak ada puasa Ramadan. Apa kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh? Umat yang lain gak ada haji umroh. Yuk kita tafakur. Kalau mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah dengan sholat kita yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf, khusus untuk pribadi saya Asep Mubarok, tahu diri, sadar diri, bukan suudon sama Allah, bukan jelek sangka sama Allah, tapi si Asep Mubarok tahu diri, kualitas sholatnya si Asep Mubarok masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumanina belum bisa. Gak tahu bapak-bapak ibu-ibu di sini. Udah khusyuk? Udah khusyuk? Pasti udah khusyuk di sini. Sholat sampai merem-merem. Itu mah bukan khusyuk, ngelamun. Mikirin COD. Ada curiga ya ibu-ibu, banyak wajah-wajah konten di sini. Tuh, wajah Lajaga, wajah Shopee ada. Bu, itu mau kemana ibu-ibu? Tolong diantar dulu, mau kemana? Mau kemana? Cari tempat duduk. Kasih dong bu, kasih. Orang berdiri terus cari tempat duduk, sampai mutak, sampai sakit.
Udah. Coba Bu, tetap perhatiin saya, coba ceramah supaya bawa ilmu Bu pulangnya. Bu, look at me. You and me look-lookan. Susah amat ngedeket ibu-ibu begitu Pak. Saya kalau ngajar ngaji, adem ngajar bapak-bapak. Kalau ngajar bapak-bapak adem, tenang, sunyi, senyap, dia pada molor. Kalau ngajar ibu-ibu, ikut ceramah. Kiai di depan ceramah, ngasih pelajaran fikih, tauhid, ilmu sholat, ilmu wudu, dia di pojok ngikut ceramah. Ngomong-ngomong kerudung orang lain. Mulut. Jangan ikut ceramah coba. Ini kasihan anak-anak kita nih, lagi cari ilmu nih. Dari pesantren mana? As-Salafiyah. Di sini beda di wajah-wajahnya calon-calon ustazah. Calon yang mudah-mudahan jadi begitu. Calon-calon mubarik, masya Allah. Calon-calon rampok kardus. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi dah ulama-ulama Allah, amin. Ya Allah ya Rabbah. Kalau kita mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah, maka sholat, maaf, kualitas sholat kita masih jauh dari kesempurnaan. Betul gak? Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah aja gak bisa. Takbir sampai merem-merem pengen khusyuk. Akbar. Jangan ngeledek. Kalau kita berjamaah di samping kita ada yang sholat gaya takbirnya seperti itu, jangan diledek. Kita husnudon, bagus sangka. Berarti orang itu lagi merapihkan niat yang diucapkan lisan berbarengan dengan niat yang diucapkan dengan hati, karena tempatnya niat di hati. Kita niat sholat aja udah ngambang, nggak ada kehusuan. Hati kemana? Cuek, betul nggak? Ini yang niat sampai merem-merem. Akbar. Begitu bar tangan di dada, setan mulai aktif menggoda, ingin menggagalkan sholat kita. Pantas Rasulullah ajarkan kepada sahabat-sahabat, ajarkan kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, sampailah ke kita. Sebelum niat usolli dibacakan, baca dulu doa, minta perlindungan dari godaan setan. Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi. Yang benar. Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ibu baca itu dulu gak sebelum niat sholat? Bapak-bapak baca dulu itu. Baca. Alhamdulillah, hebat baca. Mudah-mudahan Allah mengampuni kebohongannya, amin. Baca doa itu. Begitu bar tangan di dada, setan menggoda mata. Ini biasanya bapak-bapak kalau berjamaah di masjid, matanya bukan fokus khusyuk lihat tempat sujud, matanya jelalatan baca samping yang di depan, sarung orang dibaca di absen. mahal. Atlas juga bagus, Allah. Tapi katanya atlas juga mahal sekarang.
diawisin. Mata diganggu, hidung diganggu. Hei, rumah yang dekat masjid, maaf, ketika waktunya sholat jangan goreng ikan asin. Khawatir yang lagi sholat lohor lapar. Masya Allah, ikan tongkol, ikan peda digoreng, asapnya masuk ke masjid. Yang sholat lagi lapar langsung melilit. Aduh cocok mak mau petek sambel nasinya diliwat. Habis sholat ngeliwat. Allahu Akbar. Aisyah reka mana sholat mikiran liwat. Gara-gara hidung keganggu, telinga diganggu. Rumah dekat masjid, tinggallah waktunya sholat jangan nyetel musik. Matiin tuh musik, hargai orang yang sholat di masjid. Keperihun siap ke masjid itu, atau sholat di masjid ulah diganggu. Takut ada yang sholat preman baru insaf, telinga belum istiqomah, musik sampai kencang kedengaran ke masjid. Preman goyang langsung. Goblok. Kacau. Belum disolat rumah, musik kedengeran ke masjid. Masa ruku ngebor. Ya Allah, mata diganggu, telinga hidung belum yang satu ini. Maaf, jangankan santri, kiainya hancur kehusuan sholatnya gara-gara sama yang satu ini diganggu lagi sholat. Apa? Nahan kentut. Pasti ayo pernah ngalaman dia. Ayo siakir sholat nahan hitut, ayo. Pasti ayo ngalaman ya. Ya iyalah, jadi heboh tuh sholat. Rasa khusyuk hilang. Soalnya apa? Kagok serokaat lagi. Dibatalin, sayang. Nggak dibatalin, udah nyedek ke gerbang. Antara ya dan tidak. Ya, tembakin. Tidak tetap dalam pertahanan. Tapi resikonya terjadi apa? Lihat, tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan kentut. Itu orang sholat nahan kentut bergerak dari pantat sampai kepala. Kok Asep Mubarok tahu? Saya ngalamin. Makanya bapak-bapak santri, kalau sholat berjamaah di depan kita pantatnya ada yang bergerak sampai leher sampai kepala, itu patut dicurigai bahwa orang itu sedang menyimpan sesuatu dalam pertahanannya. Makanya ulah kagok-kagok, gebrak dari belakang, langsung nembak. Pernah diajarkan itu, terjadi itu. Udah gagal sholat kita, masih jauh dari kehusyuan. Mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan kesalahan sholat-sholat kita, amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Kalau bukan sholat lima waktu, apa yang membuat kita mulia? Mungkin puasa Ramadan, karena umat yang lain gak ada saum Ramadan. Maaf, kita sadar diri, tahu diri, kualitas puasa kita masih jauh dari kesempurnaan. Puasa kita baru masuk kategori puasa umum. Apa puasa umum? Baru mampu nahan lapar haus saja.
Mata kita nggak ikut puasa, telinga nggak ikut puasa, mulut nggak ikut puasa. Kadang-kadang dari sore sampai maghrib ngebuburit, itu bibir mulut bukan banyak istighfar, malah ngegosip. Mata kadang-kadang maksiat, lihat aurat perempuan di bapak-bapak. Makanya untung saya Ustaz, saya kalau Ramadan saya di dalam rumah terus dari pagi sampai maghrib. Hebat. Tidur ya tidaklah, kadang-kadang tadarus, kadang-kadang nonton TV. Kok nonton TV? Ya kan kalau Ramadan di TV Pak Ustaz acaranya pengajian Ramadan terus. Iya Pak, saya tahu, tapi ada yang bahaya. Apanya? Iklan. Bapak nggak keluar rumah, nggak melihat aurat perempuan, tapi di rumah bisa melihat. Maksudnya iklan. Iklan mana? Div. Perawat kecantikan kulit Anda. Itu dada bening banget. Hand body. Oh. Aurat. Rexona. Aurat. Di luar kagak lihat di dalam. Tapi memang sih ada penelitian, iklan-iklan itu nyambung. Rexona buat ketek, keteknya diliatin. Hand body buat paha, pahanya diliatin. Sabun gigi buat dada, dadanya diliatin. Nyambung. Cuma ada satu iklan yang kagak nyambung dari sampai sekarang. Iklan apa? Softtek. Sampai sekarang saya penasaran. Buat apakah itu softtek? Kok gak diliatin? Ya iyalah, kita dianggap PAUD, kita dianggap TK. Softtek loncat-loncat. Saya sampai mikir, oh berarti softtek buat wanita yang seneng loncat-loncat. Daripada banyak pertanyaan, simpel saja bahwa softtek untuk wanita yang loncat-loncatan. Ibu-ibu molok-molokan biasa ya. Ya wajarlah saya bertanya karena saya belum pernah tahu. What is the meaning of softtek? Jujur, puasa kita masih jauh dari kesempurnaan, betul ya? Mudah-mudahan Allah terima yang baiknya Ramadan tahun kemarin, amin. Yang salah kekurangannya Allah ampunkan. 2 bulan kurang lebih kita masuk lagi gerbang Ramadan. Mudah pada panjang umur, sehat walafiat, amin. 2 bulan kurang lebih kita masuk lagi gerbang Ramadan. Ramadan adalah bulan premium, bulannya makan dan minum. Dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium, makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit. Insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan sholat. Apa sholat? Sholat tetap lancar. Kalau kita bisa lakukan, insya Allah di bulan Ramadan 2 bulan lagi, insya Allah kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Kalau kita kerjakan semua di bulan Ramadan nanti, insya Allah di akhir Ramadan nanti kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin, bukan asik. Didoain asik. Baru saya dengar kalimat doa dijawab asik. Mudah-mudahan kalian dapat taman surga yang indah. Asik. Gak etis tau. Imam berdoa di depan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makmum di belakang asik. Wa fil akhirati hasanah. Asik. Yes. Wa qina adzaban nar. Asik. Imam bangun langsung melek. Tolong Allah.
mah mau lagi berdoa pengen ketawa. Makmum mah jawab asik. Susah amat jawab amin, masya Allah. Ya kadang-kadang dikaitkan sama politik, agama diacak-acak. Silakanlah beda politik, tapi tolong agama jangan diacak-acak. Man lidilika qabla firqatin. Silakan belaan agama, tapi jangan ngacak-ngacak agama. Betul nggak? Dari dulu diajarkan amin, ya Allah, ya Rabbah. Saya nggak kampanye, enggak, saya nggak kenal kampanye dari dulu. Tapi hati saya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya NU. Urusan politik silakan. Tapi piluan aja. Kalau diberi duit lagi. Ya Allah, tapi tolonglah, jangan ngatur ngacak-ngacak agama, masya Allah, sampai tahiyat nggak mau ngangkat itu telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Goblok. Biasanya kan gini. Kalau ada yang begitu, biar kita batalkan sholat, cekal kita jelma siap. Siap ajaran naon siap. Ahli sunnah wal jamaah bohong. Lu bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi lu ahli sunnah, lu salah, buang kagak. Biasa aja ajaran dulu kita jangan dihinakan, betul nggak? Betul nggak? Urusan politik silakan masing-masing, tapi tolong ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Jangan sampai kita beda kaos, beda pilihan sama tetangga dekat ngakut. Kalau ada kebutuhan ngedadak, bukan minta tolong sama orang Jakarta, tapi minta tolong sama tetangga yang dekat. Betul? Ketemu di jalan. Nggak bisa no. Ditengok keduanya udah nyungsep di sawah. Udahlah, kita mah yang deket-deket takut. Insyaallah satu desa kita kompak, tetap bersatu, mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita gak bersatu gak bakalan ada kekuatan, betul gak? La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan persatuan. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya, amin. Jangan sampai mudah umat Islam diacak-acak, dipecah belah oleh orang-orang luar yang udah punya niat pengen ngancurin Islam di Indonesia, karena jumlah umat Islam di dunia terbesar ada di Indonesia. Tapi kenapa gak bisa jadi kekuatan? Sebab umat Islam di Indonesia yang mayoritas di dunia mudah dipecah belah, gak mau bersatu. Kalau mampu bersatu, saya yakin umat Islam Indonesia akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, amin. Ya Allah, ya Rabbah, ya Allah, ya Rabbah. Para santri siap? Siap ke mana sih? Siap balik. Mudah-mudahan jadi ulama-ulama soleh, amin. Ya Allah, ya Rabbah. Kalau bukan gara-gara puasa Ramadan, mungkin kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Gara-gara haji umroh, kan umat yang lain gak ada haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji, jujur kualitas haji umroh kita belum ada apa-apanya. Pulang dari Mekah baru dapat peci putih. Bu Haji pulang dari Mekah baru dapat abaya, dapat beli di hotel di Mekah. Ngerasain sholat khusyuk nangis ketika di Mekah, di Haram. Pak Haji yang umroh, Bu Haji yang kesat, ketika masuk Masjidil Haram, di depan ada Ka'bah, nangis. Sholatnya nangis. Begitu pulang ke kebun jauh, Pak Haji, Bu Haji di kebun jauh, di Al-Mafiro, sholatnya nggak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu? Udah habis di Mekah. Pak Haji, Bu Haji ziarah ke Rasulullah, Madinah Al-Munawwarah, masuk Babus Salam, masuk Raudhah, baru ngucapin kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir air mata, merasa malu. Di depan kita ada makom manusia yang disucikan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pak Haji, Bu Haji di Madinah ziarah ke Rasulullah, baca sholawat, nangis. Tapi begitu pulang ke kebun jauh,
Pak Haji, Bu Haji di kebun jauh selawat nggak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu? Udah habis di Madinah. Betul nggak Pak Haji? Betul nggak? 2 bulan kemarin sebelum Maulid, saya berangkat membawa jemaah umroh hampir 398 jemaah, satu pesawat. Diadin nggak nanya juga. Kalau pengen tahu. Begitu berangkat nyampe ke Mekah, langsung ke Haram, ngelaksanain tawaf habis mikot. Ini jemaah di depan Masjidil Haram dijajarin semuanya, dibagi 8 karom. Saking banyaknya, saya absen per karom. Karom 1 komplit, komplit Pak. Karom 2 komplit, karom 3 komplit. Di samping saya nih kakek-kakek nangis terus. Kenapa si kakek nangis? Kakinya keinjek. Saya tanya, Bah, kenapa nangis? Banyak dosa. Bah, saya banyak dosa sama. Kan kita mau tobat. Iya, apa? Masjid Haramnya mana? Ini di depan. Dikira hotel. Ini Masjid Haram. Langsung kencang nangisnya. Nyesel gua kasih tahu. Malah ngerepotin. Udah. Bentar lagi masuk masjid. Bentar lagi tatap. Jamaah siap, ikuti talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam. Jamaah ikuti doa. Allahumma antas salam wa milkas salam. Makin masuk Haram, Ka'bah dekat kelihatan. Ini jemaah yang lagi nangis langsung ngerem nangisnya. Termasuk si Abah yang di samping saya. Kenapa? Ka'bah. Biasanya lihat di foto, di HP, di TV, ini di depan mata Ka'bah. Ka'bah. Iya Ka'bah. Kenapa? Abah berhenti nangis. Gak pantas sombong. Mungkin dia sombong di kampungnya. Depan Ka'bah mau nyombongin apa? Ilmu mau disombongin? Maaf, masih banyak ulama-ulama masyhur di Mekah dan Madinah. Ketika kita ke Mekah ke Madinah, terasa kekurangan kita, kebodohan kita. Di kampung merasa sombong, kadang-kadang kita nggak mau terima nasihat dari yang bawah. Lalu anak kemarin sore, tahu apaan? Akang ya akang, Kang. Sadar masing-masing punya kekurangan. Meskipun muncul dari bawah kita usianya, kalau benernya terima. Jangan sombong. Sombong muncul dari apa? Dari harta bisa. Merasa diri paling kaya, baru punya apaan satu aja udah nggak mau nanya sama tetangga. Dengerin, tetangga sekampung tahu itu mobil 5 tahun. Beloknya aja kedengeran, remnya kredit. Bunyinya begitu, kredit. Jangan nyampe ke Mekah. Mobil di Indonesia harga miliaran, di Mekah cuma jadi taksi. Gak ada harganya. Jangan sombong dengan ganteng. Merasa paling ganteng. Datang Pak ke Mekah jadi jelek. Ya iya Pak. Lihat Saudi pada tinggi, Libanon pada putih, Turki pada mancung. Masya Allah. Saya sampai jalan kaki di depan Masjidil Haram gak pede. Di depan saya Saudi jangkung, saya pendek. Libanon putih, aing genep. Turki mancung, aing pesek. Saya mundur aja ke belakang. Tuh yang ganteng duluan aja lu, ganteng duluan.
Saya di belakang nunduk aja sendirian. Ya Allah, terima kasih. Saya bisa di sini lagi. Nikmat mana lagi yang harus aku bohongkan? Begitu banyak nikmat-Mu ya Allah. Setelah disyukuri, hati saya diobati. Datanglah dari belakang saya rombongan jemaah Afrika Negro. Saya gabung di situ. Jadi saya yang ganteng. Jangan sombong dengan kecantikan. Nopi, dengerin. Imas, Lilis, dengerin. Jangan sombong dengan kecantikan. Sekali-kali kamu ke Mekah, dan jadi jelek. Di Mekah banyak yang cantik, lebih cantik. Saudi pada mancung, Libanon pada putih. Saya jalan kaki aja di Masjidil Haram, Masya Allah, gak berhenti. Pantat saya dicubitin sama bini, sama istri. Mata. Kenapa sih, Neng? Sakit tau? Melotot terus. Iya, kalau saya merem, Neng, yang cantik ketabrak. Kata istri saya, tabrak pantat unta. Astagfirullah. Cemburuan. Istri saya itu paling cemburuan. Tandanya cinta. Ya iyalah. Ya nggak cinta gimana? Saya tiap malam stornya gede terus. Makanya bapak-bapak dengerin, kalau pengen disayang sama istri, kumaha doa. Kalau tangan begini doa, duit tuh begini. Coba gaul. Gimana doa? Atau harus dilatih dulu. Kata ibu-ibu, jangan munafik Ustaz. Ini dunia normal loh, butuh duit. Kalau nggak punya duit, kiai juga nggak bakalan bisa ngebangun pesantren. Betul? Kalau nggak punya duit, nggak bakalan bisa ngebangun masjid. Betul nggak? Betul nggak? Cari duit buat bekal ibadah. Makanya maaf, di dunia ini normal butuh dengan komplit. Doa butuh duit butuh. Nggak ada yang gratis. Ad-dunya bid-duit, wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gosip. Ad-dunya bil-fulus, ma fi fulus mampus. Ad-dunya fi fulus lulus. Nggak ada yang gratis, nggak ada. Betul nggak? Berak aja di WC umum bayar berapa? Masih 2.000? Berarti masih bener, cocok. Cikampek masih 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga missing. Tetap missing 2.000. Kalau ada kenaikan harga missing, saya demo ke Jakarta. Turunkan harga modal. Demo tuh viral tuh. Ibu-ibu di sini ikut demonya ya. Gua baligo gambar tai najis. Pernah saya di terminal, nggak ada WC, ada terminal ada WC, saya masuk WC. Gak lama keluar, saya nggak bayar. Yang jaga WC teriak, haji pelit. Saya kan kesinggung. Apa mas? Bayar Ji. Saya kan nggak tahu ada emas di situ. Berapa? 2.000 Ji. Nah, 5.000. Cepat kembalian. Gak ada receh Ji. Aing ngising deui. Daripada lapor duit, mending masuk lagi WC. Ngadon ngelamun 2 menit. 2.000-an deui. Begitu keluar nyisa 1.000. Lumayan 1.000. Gak ada receh Ji. Karena itu prek 1.000. Bebeakan aing di dieu. 5.000 papulangan jeung hitut-hitut amit-amit. Makanya anak kiai, anak ustad jangan mitnah. Banyak orang tua, santri mitnah, ustadnya matre, kiainya matre, duit melulu. Kiai itu gak
digaji sama pemerintah, betul nggak? Digaji nggak? Pernah nggak ada demo, ribuan ustadz demo ke Jakarta minta gaji, ada nggak? Jangan ngomong ikhlas sama ustadz, nggak digaji sama negara, tetap menjalankan perintah, membangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia di dalam kampung-kampung, dibangun jiwanya dengan keimanan, betul? Karena itu amanat pertama, Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya, ada kalimat bangunlah jiwanya. Kan jiwa dulu yang dibangun. Maksudnya apa? Iman yang dibangun. Siapa yang membangun iman? Para ulama, para kiai, para asatidz di kampung-kampung. Digaji nggak sama negara? Jangan ngomong keras, jangan ngomong ikhlas sama kiai. Nggak digaji aja tetap ngejalanin perintah. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk untuk dua lambat, siapa lambat? Dulu gini-gini juga mantan jelikan Dirijen jelikan Pompai. Ya Allah, bangunlah jiwa, lalu bangunlah badan. Yang membangun jiwa siapa? Para ulama, para kiai, para asatidz di kampung-kampung. Jangan ngomong ikhlas. Ada ustaz sudah minta sama santrinya per bulan infak jariah 50.000, wajar buat bayar listrik, karena listrik harus dibayar. Betul nggak? Adil dong, seimbang dong. Hei para orang tua, urusan bayaran sekolah umum ratusan ribu, jutaan berani bayar, tapi buat ilmu agama anaknya di pesantren gak berani bayar. Gak adil itu hidupnya. Ustaz minta 50.000 per bulan, kegedean, banyak lebihnya buat bayar listrik. Ustaznya ahli hisab, sahibul asbaq, CS asbaq, ya sama dengan saya. Karena ustaz dalilnya kuat, la ududa illa ma'a ududin. Gak sempurna udud kalau gak bersanding dengan orang yang bawa udud. Dalil kedua, summal ghafi ba'dad dahari awla wa laqahin wa syamsu'in barisila. Itu dalil soeh, bukan sohe, soeh. Ya Allah, ya kita dulu waktu pesantren begitu. Guru kita lagi ngelonggar, guru kita lagi balagan, masya Allah. Rokok Samsu zaman dulu itu kiai guru saya. Itu santri semuanya di bawah, pasti nengoknya ke kolong meja. Untungnya, kalau guru saya baru setengah aja Samsu udah dibuang ke bawah. Nah kita udah berebut, udah ngomong musyawarah, itu bagian saya. Teman saya yang dulu ngeliatin, maaf, saya yang beli rokok Samsunya, berarti itu jatah saya. Begitu kiai keluar bubar, habis tuh puntung rokok kiai, dibawa ke kobong, dilinting pakai daun aren. Makanan 2 puntung bisa 2 koil ya. Ya seetik banget bakal orang penting ngebul gitu. Itu didikan apa enggak? Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, santri sekarang jangan ya, jangan. Kalau belum tahu apa-apa jangan merokok, haram, nggak boleh ya. Rokoknya dapat ngambil dari guru. Nah, itu rokok kiai paling tolong santri. Kecuali rokok RT boleh diambil, RT kobong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau bukan gara-gara sholat, bukan gara-gara puasa Ramadan, gara-gara haji umroh, lantas apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Jawabannya cuma satu, yang membuat kita umat Islam mulia di hadapan Allah,
dibandingkan dengan umat yang lain gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad yang membuat kita umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada syafaatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Umat yang lain gak ada syafaat, tapi kita umat Islam bakal dapat syafaat Rasulullah SAW. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat itu adalah hak, yakin benar adanya buat umat-umatku. Barang siapa yang tidak percaya, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Insyaallah kita mulia karena ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Nanti di yaumil mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya manusia berlarian ke sana kemari mencari pertolongan, mencari syafaat. Bring sakabe jalma datang ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ada apa kalian? Minta syafaat Nabi Adam. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Adam? Selama aku hidup, aku pernah membuat kekhilafan sehingga aku diturunkan dari surga ke dunia dan aku dipisahkan dengan istriku Hawa. Aku bertobat ratusan tahun ingin mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Aku malu sama Allah. Mending datangin tuh Nabi Nuh. Datanglah ke Nabi Nuh. Itu manusia-manusia. Jawaban salah. Kata Nabi Nuh, maaf, aku gak bisa ngasih syafaat karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Nuh? Aku dakwah ratusan tahun, orang lain pada ikut iman, masuk Islam, tapi ternyata anakku tidak beriman. Kan'an sampai ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending datangkan ke Nabi Ibrahim. Datanglah ke Nabi Ibrahim. Jawaban sama. Kata Nabi Ibrahim, maaf, aku gak bisa kasih syafaat karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Ibrahim? Sewaktu aku hidup di dunia pernah berbohong. Berbohong apa? Ayahku tukang bikin patung-patung sembahan. Malam-malam patung-patung yang kecil aku hancurkan dengan kampak. Aku sisakan patung yang gede satu-satunya. Kampaknya aku gantungkan di tangan itu patung. Pagi-pagi ayahku marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Di situ aku berbohong, tidak jujur. Ayah, yang menghancurkan patung-patung kecil itu adalah patung yang besar. Itu kampaknya masih di tangannya. Malu aku sama Allah pernah berbohong. Mending datengin tuh Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa sama. Maaf, aku gak bisa kasih syafaat karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Musa? Engkau Nabi mulia. Kata Nabi Musa, maaf, aku pernah berbuat dosa. Dosa apa? Sewaktu aku hidup pernah membunuh orang. Siapa? Utusan Fir'aun. Namanya si Kipti. Aku bunuh. Makanya aku malu sama Allah. Mending datangin tuh Nabi Isa. Begitu datang ke Nabi Isa, sama jawaban Nabi Isa. Maaf, aku juga gak bisa ngasih syafaat. Kata Nabi Isa, karena aku malu sama Allah. Alasannya semuanya malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Isa? Aku malu sama Allah. Ketika aku hidup di dunia, banyak orang yang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Jangan minta syafaat kepadaku. Lalu manusia di padang mahsyar nanya sama Nabi Isa, lantas kami minta syafaat ke siapa? Lalu Nabi Isa menunjukkan, kalau kalian telah beriman, kalian pernah mengakuinya, silahkan datangi. Tuh ada orang yang lagi sujud sudah lama gak bangun-bangun. Siapa dia Nabi Isa? Dia adalah Nabi Allah, Rasul Allah yang disucikan oleh Allah. Selama hidupnya belum pernah berbohong, selalu jujur. Selama hidupnya belum pernah maksiat. Selama hidupnya gak pernah bikin dosa.
karena dijaga oleh Allah kehidupannya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Inilah kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah membangunkan Rasulullah, irfa raksak, bangunlah, angkat wajahmu. Rasul bangun mengangkat wajahnya, lalu izin pada Allah, ya Allah, ya Rabbi, izinkan aku memberikan pertolongan kepada umatku. Bagaimana kata Allah? Isfa, silakan kasih syafaat. Rasul berteriak sampai berdiri, ummati, ummati, ummati. Saya yakin wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, yang rela meninggalkan rumahnya masing-masing, nggak mikirin rasa capek, nggak mikirin rasa pegel duduk lama, nggak mikirin ngantuk. Saya yakin wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, yang dalam hatinya ada niat mengagungkan Rasulullah, nanti wajah-wajah ini ada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Isfa'lana ya Rasulullah. Kasih syafaat kami ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Disitulah balasan cinta sejati kita. Kalau kita datang di sini karena cinta Rasulullah, balasannya nanti apa balasannya? Bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad, yang wajahnya penuh dengan cahaya, sehingga ungkapan Syekh Ja'far Al-Barjanji ada tukilan, wa muhayyal kasyamsi minka mudi'un asfarat anhu lailatun garra. Itu kan ada riwayat Rasulullah bawa sahabat ke gunung, lalu ada gua. Masuklah Rasul dengan para sahabat ke gua pada malam hari. Ini sahabat pada kaget. Kaget kenapa? Di dalam gua kok terang bener. Sebagian keluar ngeliatin bulan belum nongol, matahari udah ngelelep, tapi di dalam gua kok ada cahaya. Abi Hurairah yang ikut kaget, ternyata itu cahaya yang menerangi dalam gua keluar dari wajah Nabi Muhammad. Bagaimana kata Abi Hurairah? Kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas ada ungkapan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghari, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika. Anta syamsun, kau bagikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagikan rembulan, you are the moon. Anta isru wa ghari, kau bagikan kerikil-kerikil mutiara, you are the golden griffin. Aing bisa gitu-gitu nah. Bapak-bapak dua. Rasul bagaikan matahari, bagaikan rembulan, bagaikan cahaya, cahaya. Inilah keluar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta itu dibuktikan nanti balasannya. Insya Allah yang hadir di sini semua bisa melihat wajah terindah Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Emang jujur Pak Ibu, kita di sini kan kumpul gara-gara cinta Rasulullah, betul gak? Berarti ada harapan dong, pengen dibalas cinta, betul? Jangan sampai kita ngungkapin I love you, tapi tidak dibalas. Itu kan sama saja bertepuk sebelah tangan. Sakit hati kita ketika kita ungkapkan rasa cinta kita, ternyata dia menolak kita. Rasa dunia itu sempit. Makanya pantas cinta bukan sekedar anugerah, tapi cinta perlu ada bukti, dan membuktikan cinta pasti ada ujian, ada tantangan, ada cobaannya, betul ya?
Betul. Ibu bapak mau ngaji pasti tantangan tuh ada, cobaan tuh ada. Santri diam di kobong, cobaan tuh ada yang bisa menggagalkan kita. Tapi kalau kalian terus bisa melewatinya, insya Allah kalian akan mengerti sebuah arti kehidupan. Amin. Au kama qala dul sumbang fi kaseti. Sebagaimana komentar dul sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya. Masya Allah. Ini di luar. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah Masya Allah, cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima saweran. Seminggu ayo hafal ke eta. Mereka hancur kaset bolak-balik. Bu, mudah-mudahan cinta kita dibalas. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kita yakin umat Islam ini mulia, betul. Kenapa? Karena ada syafaat Nabi Muhammad. Ada syafaat Nabi Muhammad. Cuma kita harus teliti. Sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, siapa yang kau kasih syafaat umatmu di akhir zaman? Suatu ketika Rasulullah nangis di majelisnya, di belakangnya para sahabat diam, nggak mau ganggu nangis Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah nangis, ada ucapan yang keluar dari bibir Rasulullah, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Sahabat kaget. Ini Rasul nangisin umatnya. Umat yang mana? Kata sahabat. Maka Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperin Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul lagi nangis langsung berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibnu Muwaihibah? Ya Rasulullah, kenapa kau nangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Ibnu Muwaihibah, kamu ingin tahu kenapa aku nangis? Iya ya Rasulullah. Rasul jawab, ya Ibnu Muwaihibah, ishtaqtu bi ummati. Muwaihibah, aku nangis lagi rindu sama umatku. Muwaihibah kaget. Alasna bi ummatika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kami yang ada di belakangmu ini bukan umatmu? Sementara kau nangis, kau jawab tadi lagi rindu sama umatmu. Kami di belakangmu apakah bukan umatmu? Rasul jawab, la bal antum ashabi. Bukan, kalian yang ada di sekelilingku ini semuanya adalah sahabat-sahabatku. Rasul kalau memanjakan sahabat begitu, yang mana udah jelas ada jaminan dari Allah, yang namanya sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, janji Allah mereka akan menjadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah. Masya Allah. Lantas Ibnu Muwaihibah makin penasaran, yang kau maksud umatmu yang mana ya Rasulullah? Maka Rasul jawab, kalian ingin tahu? Sahabat, ya Rasulullah,
siapa umatku yang paling aku rindukan? Iya ya Rasulullah, qaumun alladziina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka belum pernah bertemu dengan aku, mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman dan selalu mencintai aku. Kita yang dimaksud Rasulullah SAW. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, kita belum pernah melihat wajah Rasulullah, tapi kita bisa membuktikan setiap datang Maulud dan Rajaban kita antusias, kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, apa kami bisa menemukan mereka orang yang mulia umatmu itu? Bisa. Di mana? Nanti di yaumil mahsyar. Ada ciri-cirinya? Ada dong. Spesial umatku begitu loh. Ini yang paling dimanja nih umat Rasulullah. Mana tandanya ya Rasulullah? Yang pertama, orang yang senang membersihkan hati. Itu yang paling dirindukan Rasulullah. Pantas Allah menjanjikan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Pantas ini nyambung karena janji Allah. Sungguh orang yang beruntung adalah tazakka. Ayatnya tidak langsung qad aflaha man sholla, bukan, tapi tazakka dulu. Setelah tazakka wa dzakara asma rabbih, baru pas sholat. Betul? Jadi orang sholat yang beruntung adalah orang yang sholat sebelum sholat tazakka dulu, membersihkan hati dulu. Pantas Rasul yang sudah suci, Rasul yang sudah bersih, ketika mau bertamu ke Allah, ketika Isra Mi'raj, sebelum berangkat dibawa dulu oleh malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dibersihkan dulu hatinya. Bukan berarti hati Rasulullah kotor, itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi. Cuma itu isyarat buat umatnya. Yang harus dibersihkan tuh hati kita. Ketika kita mau bertamu kepada Allah, kapan bertamunya? Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Sebelum wudhu bersihin dulu hati. Makanya nanti hasil Rajaban nih, kalau mau wudhu bapak ibu bawa golok, bola, buka, buah, kelihatan sampah hati. Ada apa sampahnya? Sombong ada di hati, jangan dibawa sholat, malu sama Allah. Allah maha segala-galanya, kok kita sombong? Betul ya? Apalagi dendam, buang sebelum sholat, silaturahmi ya, jangan ada dendam-dendaman, insya Allah. Itu harus dibersihkan dulu. Pantas Allah menjanjikan sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan hatinya, dirinya, lalu orang yang banyak berzikir kepada Allah, lalu baru sholat. Jadi sholatnya kalau jadi keuntungan, pengen jadi keuntungan buat kita, sebelum sholat tazakka dulu. Yang kedua wa dzakara asma rabbih, banyak zikir sama Allah, baru pas sholat. Insya Allah sholatnya menjadi keberuntungan buat kita. Jadi orang yang dirindukan Rasulullah adalah orang yang senang mensucikan hatinya. Mana lagi ya Rasulullah contoh ciri umatmu yang dapat sapa umatmu di akhir nanti? Yang kedua, rubbul lisanihi bidzikrillah, orang yang senang berzikir kepada Allah dan selalu mengingatku. Yaitu banyak orang zikir, banyak orang baca solawat. Pantas ingat ada riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma yarham. Imam Ahmad bin Hanbal di masa tua punya kenangan manis. Beliau berangkat dari Baghdad menuju Basrah. Menuju Basrah, Imam Ahmad bin Hanbal pakai kuda. Sangat jauh, nyampe maghrib ke kota Basrah. Ada masjid gede. Kata Imam Ahmad, saya mau numpang sholat aja dah maghrib di sini. Ini orang-orang di Basrah gak mengenal Imam Ahmad.
nggak mengenal wajahnya. Kalau namanya udah terkenal di mana-mana bahwa Imam Ahmad adalah ulama besar, muridnya Imam Syafi'i, tapi mereka belum mengenal wajah Imam Ahmad. Kalau namanya sudah terkenal di Basrah. Begitu Imam Ahmad ikut sholat maghrib sampai aurat beres, sholat isya, habis sholat isya jemaah pada pulang ke rumahnya masing-masing dekat. Imam Ahmad bingung mau nginep di mana, gak ada kenalan. Kata Imam Ahmad, udah nginep aja, tidur di masjid. Baru aja terlentang mau tidur, dibangunkan sama merbot masjid. Bangun. Ini bukan hotel, ini masjid tempat sholat. Ini merbot masjid, gak tahu tuh ulama besar. Imam Ahmad bangun, pindah keluar. Baru aja terlentang di luar, diusir lagi. Jangan tidur di masjid, ini tempat sholat. Bangun. Di depan masjid ada rumah. Yang punya rumah lagi buka pintu, nengok keluar, ngeliatin ada kakek-kakek diusir di masjid. Maka itu yang punya rumah manggil, "Bah, di rumah saya aja nginepnya di sini." Imam Ahmad senang, langsung bangun, noyun kudanya dibawa ke rumah. Kata yang punya rumah, "Bah, tadi diusir ya di masjid?" "Iya, saya diusir." "Abang mau tidur di masjid kan tadi?" "Iya, itu tempat sholat." Wah, dia punya rumah juga belum kenal. Ini adalah ulama Allah. Udah Pak, sekarang Abah istirahat aja dulu di rumah saya. Abah mau tidur aja. Kebetulan ini rumah warisan dari orang tua saya. Saya udah gak punya saudara, saya hidup sendiri. Kebetulan di kamar ada 3. Abah tinggal pilih mau tidur di kamar mana, silakan bebas. Cuma mohon maaf ya Bah, ada apa nak? Kalau nanti tidur Abah gak berasa nyaman. Kenapa? Karena di ruangan rumah tamu, di tengah rumah banyak mesin open roti. Saya kalau ba'da isya saya bikin roti sampai subuh. Setelah itu saya sholat subuh, habis sholat subuh saya ke pasar, saya tukang roti Mbak, bikin sendiri, takut nanti Abah keganggu. Kata Imam Ahmad, gak apa-apa nak, silakan kamu kerja aja. Abah mau masuk ke kamar, silakan dah. Begitu Imam Ahmad masuk ke kamar, si yang punya rumah mulai bikin roti, Imam Ahmad gak bisa tidur. Kenapa? Kaget kenapa? Ini yang punya rumah si tukang roti sambil kerja bikin roti, bibirnya gak berhenti membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kata Imam Ahmad, nih. Ini orang ahli ibadah nih. Kata Imam Ahmad, pokoknya saya tungguin di kamar sampai jam berapa nih orang baca istighfar. Saking penasarannya, sampai gak tidur Imam Ahmad nungguin, dengerin di kamar. Akhirnya tembus sampai adzan subuh. Beres adzan subuh, Imam Ahmad keluar dari kamar. Si tukang roti ngebedahan roti-rotinya udah beres. Kata si tukang roti punya rumah, "Bah, udah cukup istirahatnya." Boro-boro. Boro-boro kenapa Bah? Gerah ya? Bukan. Habis berisik ya Bah? Bukan. Kenapa Abah gak bisa tidur? Penasaran kenapa? Kamu mulai kerja, saya masuk kamar, kamu sudah baca istighfar, saya penasaran. Dengerin kamu baca istighfar, berapa jam mampunya kamu baca istighfar? Ternyata sampai subuh kamu istighfar sambil kerja. Hebat kamu. Saya udah biasa Bah. Hah? Udah biasa? Iya Bah. Saya baca istighfar ba'da isya sampai sebelum subuh Bah. Wow. Udah berapa tahun kamu ngamalin tarekat istighfar itu? Udah 10 tahun Bah. Masya Allah. Kamu tahu dari mana ada tarekat istighfar ba'da sholat isya sampai sebelum subuh? Dari guru saya Bah. Di mana guru kamu? Pasti ulama besar. Iya Bah. Ulama besar di Basrah di sini Bah. Tapi udah wafat, makomnya dekat masjid di sono. Waktu dulu dengar dari guru kamu, apa? Guru kamu ngomong apa? Guru saya ngomong begini,
Barang siapa yang mengamalkan istighfar dari ba'da isya sampai menjelang subuh, maka kemauannya akan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Karena amalan istighfar itu bersumber dari salah seorang ulama besar, ulama Allah, ahli fikih, ahli ibadah, bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget Imam Ahmad disebut namanya. Itu tukang roti belum tahu bahwa yang nginep itu Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, benar guru kamu ngomong begitu? Iya Pak, itu istighfar amalan Imam Ahmad Pak. Kata Imam Ahmad, aing buku iya. Guru kamu ngomong begitu? Iya Pak. Lalu kamu amalkan? Saya amalkan Pak. Udah berapa tahun? 10 tahun. Emang kamu minta apa sama Allah? Saya minta sama Allah Pak, ya Allah, dengan berkah istighfar yang diamalkan oleh ulamamu yang soleh, Imam Ahmad bin Hanbal, nasibkan aku punya tempat kerja yang halal buat bakal ibadah. Alhamdulillah, saya punya pabrik roti Pak, bisa bakal ibadah. Saya nggak pernah ibadah. Saya kerja sepuasnya di sini, tapi saya pun tidak ketinggalan ikut berjamaah. Hebat. Yang kedua saya pengen, ya Allah, berkah istighfar yang diamalkan oleh ulamamu Imam Ahmad bin Hanbal, nasibkan aku bisa berhaji setahun sekali dan bisa ziarah ke Rasulullah setahun sekali. Diijabah Pak. Udah 10 kali saya haji, setiap tahun sekali saya ziarah ke Rasulullah. Masya Allah. Yang ketiga, nah ini yang terakhir Pak, permintaan saya, tapi belum diijabah oleh Allah. Emang kamu minta apa? Kata itu tukang roti, saya minta sama Allah, ya Allah ya Rabbi, dengan barokah istighfar yang Imam Ahmad amalkan, izinkan ya Allah seumur hidup saya bisa memeluk dan memandang wajah ulamamu bernama Imam Ahmad bin Hanbal, karena kami sadar kami orang bodoh, kami orang berdosa, pasti di akhirat kami tidak bertemu dengan ulamamu yang mulia. Pertemukan aku di dunia ya Allah, aku takut di akhirat gak ketemu. Nangis Imam Ahmad, tetesin air mata. Kata Imam Ahmad, benar cita-cita kamu yang ketiga itu? Iya Pak, saya pengen ketemu sama ulama Allah bernama Imam Ahmad. Dia ulama besar, muridnya Imam Syafi'i. Kalau di akhirat pasti saya nggak ketemu. Kenapa? Karena saya banyak dosa, saya orang bodoh, ibadah saya saja belum khusyuk, pasti jauh dengan kualitas ibadah Imam Ahmad. Kalau di akhirat nggak ketemu, selama hidup di dunia saya minta sama Allah, ya Allah, saya ingin ketemu, saya ingin memeluknya. Nangis Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, nah, doa-doamu sudah diijabah semuanya. Belum Bah, baru 2 pabrik roti sama ke Mekah. Ini yang satu lagi belum, saya belum pernah ketemu. Saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Udah ketemu kamu? Di mana Bah? Di rumahmu. Kapan? Malam ini. Apa siapa? Saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Taiyah itu yang punya rumah. Memeluk erat badan Imam Ahmad, nangis. Imam Ahmad pun nangis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku gak punya saudara di Basrah. Jauh-jauh aku berangkat dari Baghdad ke Basrah. Ternyata yang mengundang aku datang ke Basrah adalah istighfar yang kau amalkan. Itu yang mengundang aku datang. Subhan, semampunya kita baca. Gak ketemu di dunia, nanti ketemu di mahsyar. Kita bisa memandang ulama Allah yang mulia. Bertemu Imam Ahmad, bertemu gurunya Imam Syafi'i, bertemu gurunya Imam Malik bin Anas, bertemu Imam Hanafi. Pandangan terindah kita nanti tertuju ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita bisa bertemu dengan Allah. Amin.
Ya Allah ya Rabbah, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Itulah janji Rasulullah. Kalau kalian memuliakan ulama berarti memuliakan aku, kalian memuliakan aku berarti memuliakan Allah. Kalau kalian memuliakan Allah, Allah sudah siapkan bangku terindah, kursi terindah di dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya udah kecapean Pak, udah benar-benar repot badan saya. Tapi doain aja mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Meskipun sedikit, insya Allah jadi pelajaran hikmah buat kita, terutama motivasi buat para santri-santri. Jangan putus asa, jangan gengsi, jangan kalian jadi santri. Kalau kalian istiqomah sekarang diam di pesantren, maaf, suatu saat kalian-kalianlah yang dibutuhkan di negara ini. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbah, kita sekarang dihina diam di pesantren, tapi nanti kita mulia. Amin. Ya Allah ya Rabbah, ya kita berdoa. Amin. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'matahu wa mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.